Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 17 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 11 ayat 1 sampai dengan 4, 9 sampai dengan 18, dan ayat 20. Mazmur bab 132 ayat 11 sampai dengan 14, 17 sampai dengan 18. Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya oke, kamu oke, kita sama-sama bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bukunya yang terkenal, "Saya oke, kamu oke", Thomas Harris membuka tabir kepicikan orang yang menganggap dirinya beres dan mencap orang lain tidak beres, atau sebaliknya, mencap dirinya sendiri tidak beres dan menganggap orang lainlah yang paling beres. Beliau mengatakan bahwa banyak orang merasa tidak bahagia dalam hidupnya lantaran selalu berpikir jelek tentang dirinya sendiri. Kalau ingin bahagia, berpikirlah positif tentang diri sendiri dan cintailah diri apa adanya. Kunci sukses dalam hidup justru ada di tangan kita sendiri. Pembicaraan Yesus kali ini beralih dari kewajiban-kewajiban keagamaan kepada kebutuhan-kebutuhan konkret yang dimiliki oleh manusia. Kebutuhan tersebut adalah mengumpulkan harta. Prinsip pengajaran Yesus ialah bahwa para murid hendaknya mengumpulkan harta
yang tidak akan binasa, harta yang memberi jaminan untuk kehidupan abadi, antara lain kebaikan, kejujuran, keikhlasan, ketaatan, kerendahan hati, iman, harapan, dan kasih. Yesus menyebutnya sebagai harta di surga. Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kebutuhan akan harta duniawi sering menggelapkan mata manusia. Begitu gelisahnya manusia akan harta sehingga ia tidak lagi mempunyai perhatian pada Allah. Manusia mengganti Allah dengan harta mereka. Harta dan kekayaan bukan sesuatu yang buruk dan negatif. Harta menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk tergantung bagaimana orang memandang dan menggunakannya. Atau menurut Yesus dalam sabdanya, tergantung pada mata sebagai pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jika kita memandang harta dengan mata yang baik, maka harta itu akan membantu kita menemukan kebahagiaan. Jika mata kita gelap, maka kita akan memandang harta sebagai tujuan dan bukan sarana. Tidak mengherankan bila orang berfokus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara yang tidak halal. Lebih lagi, harta itu diperoleh dengan cara memeras atau merampas orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita semua untuk bijaksana dalam mengumpulkan harta dan menyikapi harta kekayaan itu yang kita miliki, dengan harapan harta kekayaan kita menjadi sarana keselamatan bagi diri kita sendiri maupun sesama kita. Itulah harta surgawi yang abadi. Kita perlu ingat satu hal ini: harta yang kita miliki sewaktu-waktu akan dimakan ngengat dan menjadi karat. Harta itu bisa hilang atau dapat dicuri orang. Harta juga bisa terbakar. Semua harta yang kita miliki tidak akan kita bawa serta ke alam baka saat kita meninggal nanti. Kita hanya dihadiahkan sebuah lahan
untuk kuburan berukuran 2 kali 1,5 meter. Kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Harta dan hati kita ada di sana. Di dalam kerajaan Allah, saya oke, kamu oke, kita sama-sama bahagia. Saudara, duduklah dengan tenang dan dalam suasana keheningan. Resapkanlah kebenaran imanmu. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Biarkanlah dirimu dimiliki oleh Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga aku semakin sadar bahwa segala yang kumiliki adalah pemberian dari-Mu. Kiranya aku semakin bijaksana dalam menggunakan semuanya itu untuk kehidupanku, kebaikan sesama, dan teristimewa untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.